Petapa Gotama meneruskan perjalanannya dan pada sore hari tiba di Gaya. Ia memilih tempat untuk bermeditasi di bawah pohon Bodhi, kemudian mempersiapkan tempat duduk di sebelah timur pohon itu dengan rumput kering yang diterima dari pemotong rumput yang bernama Sotia. Di tempat itulah Petapa Gotama duduk bermeditasi dengan wajah menghadap ke timur. Dengan tekad yang bulat, ia kemudian berkata dalam hati dengan disaksikan oleh bumi, "Meskipun kulitku, urat-uratku dan tulang-tulangku akan musnah dan darahku habis menguap, aku bertekad untuk tidak bangun dari tempat ini sebelum memperoleh penerangan agung dan mencapai penerangan sempurna." Kemudian Petapa Gotama melakukan meditasi anapanasati, yaitu meditasi dengan menggunakan objek keluar dan masuknya nafas. Tidak seberapa lama, pikiran-pikiran yang tidak baik mengganggu batinnya, seperti keinginan kepada benda-benda duniawi, tidak menyukai penghidupan suci yang bersih dan baik, perasaan lapar dan haus yang luar biasa, keinginan yang sangat dan melekat kepada benda-benda malas dan tidak suka mengerjakan apa-apa, takut terhadap jin-jin, hantu-hantu jahat, keraguan, kebodohan, keras kepala dan keserakahan, keinginan untuk dipuji dan dihormati dan hanya melakukan hal-hal yang membuat dirinya terkenal, tinggi hati dan memandang rendah kepada orang lain. Perjuangan hebat dalam batin Petapa Gotama melawan keinginan nafsu-nafsu yang tidak baik dalam buku-buku suci digambarkan sebagai perjuangan melawan Dewa Mara yang jahat seperti dapat diikuti dalam pembabaran di bawah ini. Pada saat itu muncul Mara, dewa hawa nafsu, yang bermaksud menghalang-halangi Petapa Gotama memperoleh penerangan agung, disertai bala tentaranya yang maha besar. Bala tentara itu ke depan, ke kanan, dan ke kiri, di belakang, samping, ke ujung cakrawala, sedangkan tinggi 9 Mara sendiri membawa berbagai macam senjata dan duduk di atas gajah Giri Mekhala yang tingginya 150. Melihat bala tentara yang demikian besar, datang semua dewa yang sedang berkumpul di sekeliling Petapa, seperti Mahabrahma, Saka, Raja Naga, Mahakala, dan lain-lain, cepat-cepat menyingkir dari tempat itu, dan Petapa Gotama ditinggal sendirian dengan hanya berlindung kepada 10 parami yang sejak lama dilatihnya semua usaha Mara untuk menakut-nakuti Petapa. Dengan hujan besar disertai angin kencang dan halilintar yang berbunyi tak henti-henti, diikuti dengan pemandangan lain yang mengerikan, ternyata gagal semua, dan akhirnya Mara menyambit dengan Cakrawuda yang ternyata berubah menjadi payung yang dengan tenang tergantung dan melindungi kepala Petapa Gotama. Bumi telah menjadi saksi bahwa Petapa Gotama lulus serta semua percobaan-percobaan dan layak untuk menjadi Buddha. Gajah Giri Mekhala berlutut di hadapan Petapa Gotama, dan Mara menghilang dan lari bersama-sama dengan bala tentara. Para dewa yang menyingkir sewaktu Mara tiba dengan bala tentaranya
datang kembali dan semua bersukacita dengan keberhasilan Pertapa Gotama. Setelah berhasil mengalahkan Mara, Pertapa Gotama memperoleh Upeniwasanusatitana, yaitu kebijaksanaan untuk dapat melihat dengan terang kelahiran yang dulu. Hal ini terjadi pada waktu juga pertama, yaitu antara jam 18.00 sampai jam 22.00. Pada waktu jaga kedua, yaitu antara jam 22.00 sampai jam 2.00, Pertapa Gotama memperoleh Cutu Papatanana, yaitu kebijaksanaan untuk dapat melihat dengan terang kematian dan tumimbal lahir kembali dari makhluk-makhluk sesuai dengan tumpukan karma mereka masing-masing. Tumpukan karma yang berlainan inilah yang membuat satu makhluk berbeda dari makhluk lainnya. Kemampuan ini juga dinamakan dibaca kunana, yaitu kebijaksanaan dari mata dewa. Pada waktu yang jaga ketiga, yaitu antara jam 2.00 sampai jam 4.00 pagi, Pertapa Gotama memperoleh Asawaka Yanana, yaitu kebijaksanaan yang dapat menyingkirkan secara menyeluruh semua asawa, yaitu kekotoran batin. Dengan demikian, ia mengerti sebab dari semua keburukan dan juga mengerti cara untuk menghilangkan. Dengan ini, dan juga mengerti telah menjadi orang yang paling bijaksana dalam dunia, yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepadanya. Sekarang ia mendapat jawaban tentang cara untuk mengakhiri penderitaan, kesedihan, ketidakbahagiaan, usia tua, dan kematian. Batinnya menjadi tenang dan penuh kedamaian karena sekarang ia mengerti semua persoalan hidup dan menjadi seorang Buddha. Dengan muka bercahaya terang, penuh kebahagiaan, Pertapa Gotama dengan suara lantang mengeluarkan pekik kemenangan sebagai berikut. Aneka jati samsarang, sandawisang anibisang, gahakarakang, gawe santo, duka jati punang, gahakaraka ditosi, punagehang nak kahasi, sabatu pasuka baga, gahakutang wisam karagatam citang tanhanang kaya majaga. Artinya, dengan sia-sia aku mencari pembuat rumah ini, berlari berputar-putar dengan lingkaran tumimbal lahir menyakitkan, tumimbal lahir yang tiada habis-habisnya. Oh pembuat rumah, sekarang telah ku ketahui, engkau tak akan dapat membuat rumah lagi. Semua atapmu telah ku robohkan, semua sendi-sendi telah kubongkar. Batinku sekarang mencapai keadaan nibana, dan berakhirlah semua nafsu-nafsu keinginan. Dikisahkan bahwa pada saat itu bumi bertergetar karena gembira, dan di udara sayup-sayup terdengar suara musik yang merdu. Seluruh tempat itu penuh dengan kehadiran para dewa yang turut bergembira dan ingin melihat orang-orang yang berhasil mencapai penerangan agung dan menjadi seorang Buddha. Pohon-pohon pun mendadak berbunga dan menyebarkan bau harum ke seluruh penjuru.
Binatang hutan yang biasanya saling bermusuhan pada waktu itu dapat hidup berdampingan dengan damai